Selamat pagi adik-adik. Halo, selamat pagi Kak Esa. Selamat pagi Kak Neta. Nah, gimana nih kabarnya adik-adik? Wah, pasti adik-adik di rumah semuanya baik ya. Sebelum itu kita buka masker dulu ya Kak. Oh iya, kita buka masker dulu. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, mari kita angkat pujian Selamat Pagi Tuhan di medley dengan Dari Terbit Matahari. Ya, jangan lupa pakai gaya ya adik-adik. Bangkit berdiri adik-adik. Ya, bangkit berdiri semuanya. Semangat. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cinta Dia. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Sebelum kita memulai melihat video kesaksian, mari kita angkat pujian Bapakku Datang Padamu dalam sikap berdoa. Datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, Sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kaneta berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, selamat pagi. selamat pagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menjaga kami, melindungi kami, melindungi kami, dan juga memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Untuk pagi hari ini, Tuhan sudah kumpulkan kami. Kami mau memuji dan memuliakan namamu. Tuhan saja yang berkati sekolah minggu kami dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita mau menyaksikan kesaksian adik-adik ya Kak. Betul, kesaksian pujian ya Kak. Pujian Iya. bisa, yang lain juga bisa ya Kak. Bisa, menari bisa, Ya. baca puisi bisa. Ya. Nah,
Oke adik-adik, yuk kita saksikan videonya sama-sama. Silakan disaksikan. BKIK baik, BKIK baik, BKIK baik. Saya mau seperti Yesus. BKIK baik. Teman-teman, virus coronanya masih ada di sini. Kita belum bisa naik busway. Jadi tetap di rumah ya. Jangan lupa makan sehat. Juga berdoa supaya coronanya sudah tidak ada. Dah. Wah, bagus-bagus banget ya Kak. Betul, bagus-bagus ya Kak videonya. Iya. Semoga nanti minggu depan yang kesaksian pujian atau yang lainnya bisa lebih banyak ya Kak Esa. Iya. Ya, sekarang kita mau ngapain lagi nih Kak Esa? Nah, sebelum itu buat adik-adik yang mau mengirimkan kesaksian pujiannya bisa mengirimkan ke Kasiska atau ke Kaneta. Nomornya ada di bawah sini. Ya, paling lama hari apa tuh Kak Esa? Paling lama hari Sabtu jam 3 sore. Ya, jangan lupa ya adik-adik. Nah, sekarang mari kita nyanyikan lagu Anak Tuhan. Ya, adik-adik semua bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagi. Semangat. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Ya, Kak Esa, panjang sabar anaknya siapa? Anaknya Tuhan dong Kak. Anaknya Tuhan. Kalau anak Tuhan boleh panjang tangan dah Kak Esa? Ya nggak boleh Nggak dong. boleh ya adik-adik. Iya. Ya, sekarang adik-adik masih bangkit berdiri kan Iya, ya? masih bangkit berdiri. Kita mau ngapain nih? mau memberikan persembahan Ya. sambil menaikkan pujian. Kami bawa korban pujian. Ya. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke dalam rumah Tuhan. Korban ucapkan syukur kami persembahkan, bagimu juga korban kegirangan itu juga bagimu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau dapat memberkati persembahan ini agar dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Dan juga berkati orang-orang yang mengelola persembahan ini Tuhan, agar mereka dapat penuh akan rasa tanggung jawab dan rasa takut akan Tuhan. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan doa sempurna demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik boleh duduk kembali. Ya. Tadi kan kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa juga, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang saatnya kita duduk manis, terus kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kaneta. Silakan Kaneta. Oke adik-adik, semuanya sudah duduk yang rapi ya, duduk yang manis.
Alkitabnya boleh diambil. Yuk Kaisa, kita ambil Alkitabnya. Adik-adik juga di rumah ambil Alkitabnya. Ya, sebelum kita buka Alkitabnya, kita mau berdoa dulu ya Kaisa ya. Ya, semua adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kakak mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada saat ini kami boleh mendengarkan cerita lagi. Tuhan saja yang berkati setiap telinga kami, mata kami, mulut kami, tangan kami. Tuhan yang berkati sehingga kami dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang kakak mau tanya dulu nih cerita minggu lalu yang dibawakan oleh Kak Esa tentang apa? Ayo tentang siapa? apa? Angkat tangannya, ada yang tahu? Apa? Apa adik-adik? Oh iya, benar-benar tentang Abraham dan Lot. Iya, tentang Abraham dan Lot yang ngapain sih Kak Esa? Yang mereka tuh berpisah Kak. Ya, mereka berpisah. Si Lot kemana sih Kak? Si Lot itu ke tanah Yordan dia. Ke tanah dekat Sungai Yordan. Ya, dekat kota Sodom. Iya, sedangkan Abraham kemana Kak? Ke tanah Kanaan. Ya, Abraham ke tanah Kanaan. Nah, hari ini kakak mau cerita nih lanjutannya lagi nih. Tentang si Abraham dan Lot lagi. Nah, sekarang kita buka ya adik-adik dari Kejadian, buka Alkitabnya. Dari Kejadian pasal 19. Ya, pasal 19 ayat ke-1 sampai ayat ke-29. Jadi sebenarnya kita harusnya nih bacanya dari ayat yang ke-1 sampai ke-29 ya Kak Esa. Iya. Cuman karena panjang banget nanti adik-adik baca sendiri di rumah. Hari ini kita baca yang ayat 1 sampai 5, lalu 9 sampai 13, ayat yang ke-17, lalu 24 sampai 26 dan yang terakhir ayat yang ke-29. Oke Kak Esa? Oke, kita bacanya ganti-gantian ya adik-adik. Nanti kakak dulu, lalu adik-adik bareng sama Kak Esa. Oke, kita mulai ya. Judulnya Kejadian 19 ayat yang pertama judulnya itu Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka. Lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Serta berkata, Tuan, Tuan, silahkanlah singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanan. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuklah ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka." Adik-adik sekarang ayat yang ke-9 ya. Tetapi mereka berkata, "Enyahlah." Lagi kata mereka, "Orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini.
di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Lalu kita lanjut ya adik-adik ayat yang ke-17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun, juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Kita lanjut lagi ya adik-adik ayat ke-24 sampai 26. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggalbalikannya lah kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Nah, ayat yang terakhir kita baca sama-sama yuk. Kaisa dan adik-adik ayat yang ke-29 ya. 1, 2, 3. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggangbalikan kota-kota di kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggangbalikan itu. Ya, panjang ya Kaisa ya. Iya. Ceritanya ya, padahal tadi kakak udah potong-potong ayatnya tetap panjang. Oke adik-adik. Hari ini kakak mau cerita tentang si Abraham dan Lot lagi. Tapi di sini kakak mau cerita tentang Lot yang diselamatkan. Ya Kaisa ya. Iya. Jadi adik-adik kan tahu ya kalau minggu lalu itu kota Sodom itu dipenuhi oleh orang-orang yang jahat. Orang-orang yang berdosa kepada Tuhan. Jadi si Lot ini memilih tempat, memang di tempat yang subur ya Kaisa. Iya, karena subur. dekat pinggiran sungai Yordan. Tapi ternyata orang-orangnya itu adalah orang-orang jahat dan orang-orang yang berdosa kepada Tuhan. Nah, banyak orang yang berdoa kepada Tuhan. Katanya, Tuhan kenapa ya orang-orang di Sodom semuanya jahat-jahat. Tuhan, jadi semua orang banyak yang ngadu sama Tuhan. Dan akhirnya suatu hari adik-adik, Tuhan bersama dengan kedua malaikatnya turun dan bertemu dengan Abraham. Mereka ingin menyampaikan pesan. Pesan apa ayo adik-adik yang mau disampaikan Tuhan Yesus kepada Abraham? Pesannya adalah Tuhan akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Jadi tempat tinggalnya si Lot nih mau dimusnahkan sama Tuhan Yesus. Karena sudah terlalu banyak orang berdosa di sana. Lalu Tuhan mengatakan hal itu kan ya kepada Abraham. Nah, kedua malaikatnya ini mulai berjalan adik-adik ke kota Sodom. Mereka ingin mengetahui nih, bener gak sih nih yang terjadi di kota Sodom? Memang bener gak sih banyak orang berdosa di sana? Kedua malaikat berjalan menuju kota Sodom. Sedangkan Abraham masih bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Abraham memohon kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus jangan dong, jangan dimusnahkan karena di sana ada orang benar. Kata si Abraham. Lalu Abraham berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kalau misalnya di sana ada 50 orang aja orang benar, Tuhan mau nggak? Jangan musnahkan kota itu. Terus apa kata Tuhan Yesus? Oke. Kalau ada 50 orang benar saja, aku nggak jadi deh. Aku nggak jadi musnahkan kota Sodom. Terus Abraham berdoa lagi. Tuhan, kalau ternyata cuma 45 gimana Tuhan? Oke, kalau ada 45, aku juga tidak akan memusnahkan kota itu. Terus Abraham berpikir lagi, karena sebenarnya nih Kak Esa, Abraham tuh tahu di kota itu tuh lebih banyak orang yang berdosanya daripada orang benarnya. Terus Abraham bilang lagi, Tuhan, kalau ada 40 gimana Tuhan? Kalau cuma ada 30 Tuhan? Kalau cuma ada 20 gimana Tuhan? Pada akhirnya Abraham bilang gini, Tuhan kalau cuma ada 10 gimana Tuhan? Kata Tuhan Yesus, oke. Kalau ada 10 saja orang benar di kota itu, aku tidak akan menghancurkan atau memusnahkan kota itu. Wow, itu janji Tuhan Yesus kepada Abraham. Kalau ada berapa Kak Esa? Kalau ada 10 orang benar. 10 saja orang benar ya, Tuhan tidak akan menghukum kota Sodom. Nah adik-adik kita lanjutkan lagi nih ya ceritanya. Jadi tadi 2 malaikat yang sudah berjalan ke kota Sodom, dia sampai nih di kota Sodom. Lalu dia bertemu dengan keponakannya Abraham yang bernama Lot. Dia bertemu dengan Lot. Lalu kata Lot gini,
Mari masuk ke rumahku katanya. Lalu kedua malaikat itu masuk ke rumah Lot. Lalu di dalam rumah Lot, ada istrinya, ada kedua anak perempuan Lot. Dan mereka semua menyediakan hidangan untuk para malaikat. Nah, saat mereka semua di dalam sedang ngobrol, sedang makan, ternyata adik-adik ada yang tahu nggak di luar apa yang terjadi? Ternyata semua laki-laki, tadi di ayatnya ya Kak Esa ya, Iya. semua laki-laki dari yang kecil sampai yang besar semuanya berkumpul di depan rumah Lot. Semua berkumpul di depan rumah Lot. Dia ngapain ya? Mau ngapain sih mereka? Ternyata orang-orang Sodom itu sudah dengar nih ada dua malaikat datang. Akhirnya mereka datang ke rumahnya Lot untuk menangkap dua malaikat itu. Tapi belum sempat orang-orang itu menangkap dua malaikat itu, mata-mata mereka sudah dibutakan. Ya, mata-mata mereka dibuat buta sama malaikat. Akhirnya mereka tidak bisa menangkap malaikat itu. Nah, kita lanjut lagi adik-adik. Setelah semua mata orang-orang itu buta, akhirnya malaikat itu tahu, wah ternyata benar ya di negara ini nih, di kota ini nih, yang benar di hadapan Tuhan, yang takut akan Tuhan, cuma ada 4 orang. Aduh. Siapa aja tuh Kaisa 4 orang itu Kaisa? Lot, istri Lot, sama 2 anak perempuan Lot, jadi cuma 4. Ya, padahal janji Tuhan Yesus ke Abraham itu harus ada berapa? 10. Harus ada 10, ternyata cuma ada 4. Akhirnya malaikat itu menyuruh ke-4 orang itu, Lot, istrinya dan kedua anak perempuannya itu untuk cepat pergi. Sekarang juga kalian harus meninggalkan kota ini, cepat lari, katanya gitu kan. Wah, kenapa harus lari? Karena Tuhan ingin memusnahkan kota Sodom. Akhirnya mereka lari dan malaikat juga berpesan, kalian tidak boleh berhenti, jalan terus, gak boleh berhenti dan tidak boleh menoleh ke belakang. Gak boleh. Jadi waktu lari nih Kak Esa, gak boleh lihat-lihat ke belakang Kak Esa, lari terus ke depan dan gak boleh berhenti. Dan saat itu apa yang terjadi Kak Esa? Wah, Tuhan menghukum kota itu dengan hujan apa? Bukan hujan air Kak. Bukan hujan air seperti menghukum Nabi Nuh, bukan. Bukan pada zaman Nabi Nuh, bukan. Tapi dia menurunkan hujan belerang dan hujan api. Apa yang terjadi adik-adik? Semuanya terbakar. Rumah-rumah terbakar, ternak-ternak terbakar, tumbuh-tumbuhan terbakar, semua habis terbakar. Hangus semua ya Kak? Hangus semua. Sedangkan keluarga Lot sudah selamat ya Kak? Iya. Karena mereka sudah berlari duluan ya meninggalkan kota itu. Tapi ada yang sedih nih Kak. Kenapa tuh? Karena ternyata istrinya si Lot, tadi kan padahal malaikat udah kasih tahu ya. Iya. Jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti. Tapi istrinya Lot menoleh ke belakang. Wah. Dia menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Ya, istrinya Lot tidak taat kepada perintah Tuhan. Jadi dia menjadi tiang garam. Nah adik-adik itu tadi cerita bagaimana Tuhan menghukum orang-orang berdosa yang ada di Sodom dan Gomora. Tapi Tuhan juga tidak lupa ya janjinya kepada Abraham ya. Iya. Dia tetap menyelamatkan orang-orang benar. Seperti keluarganya si Lot. Ya adik-adik, itu ceritanya kita pada pagi hari ini. Jadi Kak Esa, pagi hari ini kita mau belajar nih. Belajar dari Lot, belajar juga dari Abraham. Iya. Yang pertama kita belajar dari Lot. Jadi Lot nih ya Kak, walaupun dia tinggal di kota Sodom yang terkenal dengan orang-orang yang jahat, tapi si Lot tidak menjadi jahat. Betul, dia tetap takut akan Tuhan. Nah, adik-adik harus mencontoh Lot. Walaupun adik-adik berteman dengan teman-teman yang suka nakal, suka melawan orang tua, suka nyontek, tapi adik-adik tidak boleh sama seperti mereka. Adik-adik harus berbeda. Adik-adik harus tetap taat kepada Tuhan. Betul, harus tetap taat kepada firman Tuhan. Nah, yang belajar dari
Bapak Abraham nih. Kita mau belajar dari Bapak Abraham. Apa coba adik-adik? Kita mau belajar untuk mendoakan teman-teman kita, saudara-saudara kita. Tadi Bapak Abraham berdoa untuk siapa, Kak? Untuk orang-orang yang di Sodom. Betul, untuk orang-orang benar yang ada di Sodom. Bapak Abraham peduli sama mereka. Bapak Abraham gak pengen mereka disakiti sama Tuhan Yesus ya, walaupun mereka sudah berdosa. Jadi adik-adik juga harus berdoa seperti Bapak Abraham. Kita doakan teman-teman kita yang sedang kesusahan ya Kak ya. Betul. Kesusahan, teman-teman kita yang sakit, kita boleh doakan seperti Bapak Abraham mendoakan Lot atau orang-orang benar yang ada di Sodom ya adik-adik. Jadi mulai sekarang jangan lupa kita harus seperti Lot dan juga Bapak Abraham. Ya. Sekarang adik-adik ada ayat hafalan ya. Kita buka dulu. Ayat hafalannya itu dari Yakobus 5 ayat ke-16. Yakobus 5 ayat ke-16 nanti ada di sini ya adik-adik bacaannya. Yakobus 5 ayat 16. Jadi adik-adik jangan lupa hafalkan Yakobus 5 ayat 16. Nanti minta tolong kepada orang tua kalian. Lalu nanti dikirim ya videonya ke Kak Neta atau ke Kak Siska. Paling lama hari Sabtu jam 3 sore. Nah Kak Esa, sekarang kita mau lihat video apa nih Kak Esa? Sekarang kita mau melihat video ayat hafalan yang minggu kemarin nih Kak Neta. Oh iya, yang Kak Esa kasih itu ya? Nah iya itu. Ya. Yuk adik-adik kita lihat sama-sama videonya ya. Selamat menyaksikan. Iya. Shalom, Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Terima kasih. Roma 12 ayat 10. Demikian bunyinya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Dadah. Roma 12 ayat 10 demikian bunyinya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Wah, bagus-bagus ya Kak. Iya, banyak ya Kak sekarang yang menghafalkan ayat hafalan ya. Semoga minggu depan juga tambah lebih banyak lagi ya Kak. Betul, Kak Esa. Sebelum kita mengakhiri ibadah nih Kak, mari kita nyanyikan lagu Bapak Abraham. Ya, kita undang adik-adik bangkit berdiri biar lebih semangat ya Kak Esa. Iya. Bangkit berdiri semua adik-adik. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Saya anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, Pala atas, pala bawah, putar-putar, lalu duduk. Ya, adik-adik sudah duduk semuanya? Mari kita lipat tangan, tutup mata. Lipatlah tangan, tutup mata. Kami berdoa pada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami sudah melaksanakan ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan dalam kami belajar, dalam kami bermain Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima
minggu laus, ingat pesan Yesus. Selalu berdoa, baca firman Tuhan. Sekolah minggu laus, ingat pesan kata. Pakai masker, cuci tangan, selalu jaga jarak. Nah, kita akhiri ibadah sekolah minggu kita ini. Dan buat adik-adik jangan lupa 3M. Betul, apa aja tuh Kak? Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Iya. Nah, sampai sini saja ibadah sekolah minggu kita kali ini. Dadah. Dadah.